Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, susunan formasi pilihan Bung Toel mirip formasi coba-coba STY. Taktik brilian Erick Thohir jadikan Timnas lebih kuat. Kelebihan JISS yang ditakuti Vietnam. Strategi cerdik Nova Arianto agar Timnas U16 tak kalah duel. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan 3 pemain naturalisasi baru jelang lawan Vietnam. Sintayong bakal lebih leluasa mengatur susunan pemain dengan tambahan 3 pemain naturalisasi baru tersebut. PSSI tengah mengusahakan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun untuk bermain melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skot STY semakin mewah. Diprediksi STY akan mengandalkan formasi 3-4-3 untuk menghadapi Vietnam. Hernando Ari akan tetap menjaga gawang Garuda. Pos pertahanan akan diisi 3 back naturalisasi yakni Jordi Amat, JISS, dan Sandy Walsh. Untuk lini tengah akan mengandalkan Tom Haye, Ivar Jenner, dibantu dengan back sayap Asnawi dan Pratama Arhan. Jose Abner bisa menjadi opsi jika Tom Haye belum diturunkan. Dan untuk lini serang akan diisi oleh Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Jakob Sayuri. Rafael Struijk bisa menjadi opsi jika Ragnar belum bisa diturunkan. Nova Arianto menjelaskan pemain pilihannya nanti memiliki tinggi di atas 175 cm. Syarat tersebut cukup mutlak karena dia memiliki proyeksi pemain yang ada di tim nantinya akan bersaing di kancah Asia. Bahkan tidak hanya pemain belakang tetapi semua pemain harus memiliki tinggi yang ideal. Posisi kiper, back, dan striker yang utama menggunakan syarat ini. Pelatih berusia 45 tahun ini menilai bahwa terkait tinggi badan sempat menjadi masalah di timnas. Tepatnya saat Timnas Indonesia bertarung di Piala Asia 2023 lalu. Saat melawan Australia, tim melawan memiliki pemain dengan postur tinggi. Kondisi tersebut cukup menyulitkan bagi skuad Garuda dan diharapkan hal tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Namun dia masih memberikan toleransi untuk beberapa posisi tidak harus memiliki tinggi ideal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkan agar setiap pelatih kepala di Timnas Indonesia senior U20 hingga U16 juga turut dibantu pelatih-pelatih muda. Erick ingin pelatih-pelatih muda ini nantinya turut mendapatkan pengalaman dan ilmu dari pelatih kepala. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia senior dan U23 ditangani Sintayong. Timnas U20 dilatih oleh Indra Syafri dan Nova Arianto mengemban jabatan anyar yakni pelatih Timnas Indonesia U16. Terbaru juga PSSI mendatangkan pelatih Timnas wanita anyar dari Jepang yakni Satoru Mochizuki. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan pelatih-pelatih Timnas Indonesia itu juga diberikan target oleh PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong curhat ke media Korea Selatan bahwa dia semakin berhasrat bersama skuad Garuda. Pelatih berusia 53 tahun itu menceritakan soal bagaimana perjuangan Spartan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan yang diremehkan dalam ajang Piala Asia beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia memang kalah di babak 16 besar, tetapi pencapaian ini merupakan catatan terbaik skuad Garuda selama keikutsertaan mereka di Piala Asia. Keberhasilan ini memastikan Sintayong mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia. Pencapaian itu ternyata membuat Sintayong mengaku lebih serakah lagi. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut menyatakan bahwa mencatatkan sejarah dengan Timnas Indonesia membuatnya ingin membuat lebih banyak pencapaian lagi. Dia ingin bisa kembali mencatatkan yang terbaik buat Indonesia karena saat ini Sin mengaku belum puas. Sin mengaku dia ingin bisa terbang lebih tinggi lagi bersama Timnas Indonesia. JISS berpeluang untuk mencatatkan debutnya dengan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F pada bulan depan. Pemain baru Timnas Indonesia itu ternyata membuat Vietnam ketar-ketir. JISS menjadi pemain profesional Indonesia pertama di kompetisi sepak bola Liga Italia. Sebelumnya ada Kurniawan Dwi Yulianto yang menimba ilmu di negeri Pisa. Sebagai tambahan informasi, Liga Italia terkenal sebagai pembentuk pemain-pemain bertahan yang kuat. JISS telah tampil 11 kali untuk Venezia di musim ini.
Dari jumlah itu, pemain berambut klimis ini 10 kali berlaga sebagai starter dan tidak tergantikan selama 90 menit. Kelebihan lain yang ditakuti yaitu postur tubuh yang tinggi menjulang. Bagi Vietnam, itu bisa menjadi senjata yang mematikan untuk merobohkan timnya dengan bola-bola atas. Apalagi timnas punya taktik andalan lemparan jauh milik Pratama Arhan yang mulai mendunia. Agenda pertandingan melawan timnas Indonesia bikin liburan Philippe Trouchy terganggu. Pria Prancis balik ke Vietnam lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Pria 68 tahun itu memang sedang memikul beban kerja berat setelah gagal total di Piala Asia 2023 dan kekalahan dari timnas Indonesia. Karena itu, Trouchy memastikan timnya memiliki persiapan matang guna menjalani 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Hal itu agar mereka tidak mengalami nasib yang sama seperti di Piala Asia 2023 dan tentunya tak mau kehilangan pekerjaan sebagai pelatih timnas Vietnam. Namun kebangkitan timnas Indonesia yang mulai terlihat akan membuat pelatih asal Prancis itu tidak tenang. Ia khawatir dengan kekuatan timnas yang semakin meningkat di tangan Sintayong. Bagaimana tidak, pemain-pemain kelas Eropa mulai berbondong-bondong untuk membela panji merah putih melalui proses naturalisasi. Salah satu pengamat paling kritis atas kinerja Sintayong yakni Bung Toel punya gambaran tersendiri soal timnas Indonesia ideal versinya. Menurut Bung Toel, timnas Indonesia versinya lebih cocok menggunakan taktik 3-4-3 dengan mengandalkan kekuatan di lini tengah. Untuk komposisi pemain, Bung Toel memilih bintang Persija Rizky Ridho sebagai salah satu pilar utama di lini pertahanan. Hernando Ari sebagai kiper, Rizky Ridho back tengah, Jordi Amat sebagai back tengah, lalu kiri Justin Hubner atau Elkan Bagot. Untuk back kiri, Bung Toel mengakui bingung karena masing-masing memiliki kelebihan seperti Pratama Arhan, Edo Febriansyah, dan Zain Patinama. Bisa dilihat pemain pilihan Bung Toel mirip seperti formasi coba-coba milik STY yang kala itu harus terbantai oleh Irak. Pemain belakang timnas masih kerap melakukan blunder dan kesalahan konyol. Pelatih yang juga asisten Sintayong, Nova Arianto, memanggil 32 pemain timnas Indonesia U16 pada gelombang kedua. Gelombang kedua sendiri akan berlangsung selama 3 hari, terhitung sejak 22 sampai 24 Februari 2024. Dengan adanya gelombang kedua diharapkan memperoleh lebih banyak pilihan pemain yang bisa didapatkannya. Dia menyebut masih akan menimbang-nimbang para pemain dari gelombang pertama hingga gelombang ketiga nantinya. Nova juga akan mencari pemain diaspora untuk menyempurnakan skuadnya.